Sebelum kalian menonton video ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan sama-sama kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kajian kita pada sore hari ini berkaitan dengan apa-apa saja yang membatalkan puasa dan apa-apa saja yang diperbolehkan ketika kita berpuasa. Ya. Jadi ada hal-hal yang membatalkan puasa dan ada hal-hal yang diperbolehkan ketika kita berpuasa. Ini tidak ada kaitannya dengan pahala puasa ya, karena untuk bahasan tentang yang membatalkan pahala puasa itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Tapi saat ini kita kembali memantapkan tentang perkara apa saja yang membatalkan puasa kita. Yang pertama yang membatalkan puasa kita itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum dengan sengaja itu membatalkan puasa. Bagaimana kalau tidak sengaja? Kalau tidak sengaja ya nggak apa-apa. Itu berarti rizki yang Allah berikan kepada kita. Ya, walaupun udah habis satu piring, baru kemudian ingat astagfirullahaladzim saya sedang berpuasa, lanjutkan saja tidak apa-apa ya. Kemudian yang kedua yang membatalkan adalah bersetubuh ya, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri. Walaupun tidak sampai keluar mani, itu juga membatalkan puasa. Ya. Apalagi untuk masalah bersetubuh ini atau berhubungan suami istri ini ada denda yang sangat besar. Ya, bila dilakukan dengan sengaja, yaitu dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut ya. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia harus memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin ya. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa kita adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya, mengeluarkan mani. Berarti apakah sifatnya melakukan onani atau apapun yang bisa mengakibatkan dia keluar mani ya. Ya, seperti mungkin dengan melihat film-film ya, atau melihat sesuatu lah yang akhirnya sampai mengeluarkan mani dengan sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja? Contohnya ketika kita sedang tidur siang mimpi. Nah, itu tidak apa-apa. Ya, lanjutkan saja puasanya, tidak membatalkan puasa, tetapi dia tetap harus mandi junub ya. Tapi puasanya tetap dilanjutkan, tidak membatalkan. Kemudian yang keempat berkaitan dengan wanita ini khusus, yaitu haid dan nifas. Ya, kalau perempuan sedang berpuasa kemudian dia haid atau dia nifas, maka otomatis puasanya batal. Nifas itu setelah wiladah tentunya, setelah melahirkan. Jadi pada saat dia sedang puasa, kemudian dia sedang mengandung, melahirkan, nah dengan sebab melahirkan dan kemudian nifas, nah itulah batal puasanya. Kemudian yang kelima yang membatalkan puasanya adalah muntah dengan sengaja. Ya, dia muntah dengan sengaja itu batal puasanya. Bagaimana kalau tidak sengaja? Contohnya misalkan seperti orang yang naik kendaraan, mabuk ya, mabuk kendaraan, atau dia sedang berjalan mencium bau yang tidak sedap, nah itu tidak apa-apa. Jadi muntahnya tidak disengaja. Tapi kalau sengaja itu adalah ketika dia memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya gitu, apakah dengan dikorek oleh tangannya sehingga mengakibatkan timbul ya mual yang akhirnya muntah, itu batal. Ya. Kemudian
Yang keenam adalah orang yang hilang akal, gila atau epilepsi lah ya, hilang akal. Atau kalau sakit sampai dia koma ya, itu batal puasanya. Tapi kalau misalkan dia sempat sadar lagi, itu tidak apa-apa, tidak batal. Tapi kalau memang dalam satu hari itu dia hilang akalnya, ya batal puasanya ya. Kemudian yang terakhir adalah yang membatalkan puasa adalah murtad ya. Dia keluar dari agama Islam, dia tidak lagi meyakini Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, dan Islam sebagai agamanya. Jadi 7 hal perkara inilah yang akan membatalkan puasa kita ya. Tapi di samping itu ada hal-hal yang menjadi sifatnya ikhtiyat. Artinya ikhtiyat itu hal yang boleh tapi kita harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati jangan sampai melakukan, walaupun sebenarnya hukum dasarnya adalah boleh ya, mubah lah, boleh. Tapi walaupun ini sifatnya boleh, jangan disengaja yang pada akhirnya nanti kekhawatiran akan masuk ke dalam perkara yang membatalkan tadi ya. Apa yang pertama yang diperbolehkan? Yang pertama adalah sikat gigi ya, gosok gigi. Ini berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Ya, apabila tidak memberatkan kepada umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Ya, kita kan suka identiknya siwak itu dengan sikat gigi ya. Walaupun sebenarnya ini adalah perkara yang boleh, tapi sebaiknya jangan ya. Walaupun sebenarnya kalau misalkan pun mau boleh, tidak apa-apa ya. Kita boleh bersiwak. Setiap kita mau sholat misalkan siwak dulu gitu ya, itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena Sayyidina Umar, Ibnu Umar, bukan Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, karena Ibnu Umar yastaku awalan nahar wa akhirahu. Dia melakukan siwak itu di awal atau di sorenya, sore hari ya. Jadi itu perkara yang dibolehkan. Tapi kalau misalkan kita khawatir kalau sikat gigi akan menimbulkan sesuatu yang membatalkan ya, karena sampai nanti ketelan dan sebagainya, itu lebih baik tidak usah. Kemudian yang kedua yang diperbolehkan yaitu keramas ya, untuk mendinginkan suhu suhu badan kita ya. Karena ini pun pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah dalam sebuah hadis dikatakan bahwa karena Rasulullah SAW ya subul ma ala roksihi ya, pernah Nabi diriwayatkan itu mengalirkan air ke kepalanya wahwa soim, padahal dia dalam kondisi sedang berpuasa ya. Jadi boleh, kita boleh keramas, aduh ini aus banget nih gitu kan ya, ya bahasa kitanya mungkin berendam, tapi ini harus hati-hati gitu ya, karena takutnya nanti ketika lagi pas masuk ke air kentut misalkan gitu, ketika itu ada yang masuk dari lubang dubur, air ke dalamnya ya, jadi batal nanti puasanya ya. Tapi sebenarnya mandi boleh, keramas boleh, tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga yang diperbolehkan juga adalah bercelak ya, atau memberikan tetes mata ya, itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan puasa kita ya. Karena ini pun pernah diriwayatkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar ya, bahwa Anas dan Hasan juga Ibrahim, Hasan Bisri maksudnya, itu tidak mengakibatkan buka atau tidak mengakibatkan batal bagi orang yang menggunakan celak ya, atau menggunakan tetes mata. Itu tidak membatalkan. Kemudian yang keempat yang diperbolehkan, artinya perkara yang masalahnya ini cuma kita harus ikhtiyat, hati-hati gitu ya, yaitu suntikan. Ya, suntikan yang masuk ke dalam tubuh kita. Selain infus tentunya, ya. Karena kalau infus beda lagi. Kalau infus itu pengganti daripada makanan ya yang masuk ke dalam tubuh kita, dan itu bisa menguatkan. Tapi kalau ini sifatnya infus, bukan infus, jadi hanya suntikan saja. Seperti yang suntik KB contohnya misalkan gitu ya. Itu boleh, tidak apa-apa. Tapi lebih baik jangan dilakukan gitu ya. Lebih baik nanti saja kalau sudah buka ya, berarti di malam hari gitu. Itu lebih bagus. Kemudian dikatakan lagi yang diperbolehkan yang kelima adalah mencicipi makanan. Nah, ini bagi juru masak nih, bagi koki ya atau chef. Ketika mereka sedang memasak,
mencicipi makanan yang sedang dimasak gitu, nyobain gitu. Karasa tuh ya uyahna gitu ya, itu boleh. Yang penting jangan ditelan. Karena kalau ditelan otomatis berarti membatalkan karena dia berarti makan gitu kan. Karena intinya membatalkan itu makan minum dengan sengaja. Berarti kalau makan minum dengan sengaja berarti kan menelan ya sampai akhirnya masuk ke dalam kerongkongan. Ya, mau dari mulut, mau dari hidung atau mau dari bawah gitu, sesuatu yang bisa mengenyangkan atau sesuatu yang masuk itu batal. Tapi kalau seperti yang tadi itu mencicipi makanan, cuma ngerasain, kemudian diludahin lagi gitu. Ya, itu tidak apa-apa. Boleh. Cuma sebaiknya jangan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pengen lebih hati-hati, sudah untuk garamnya atau uyah nama engkewelah gitu ya, kan gampang. Ketika sudah buka nanti kita pas makan, wah kurang garam nih, tinggal kita tambahin lagi garamnya daripada nanti akhirnya hayu we dicobain gitu. Akhirnya udah di mulutnya dengan penuh aneka masakan ya yang dia rasain. Nah, itu khawatir nanti tertelan dengan ludahnya. Ya, kalau nelan ludah kan nggak batal. Kita menelan ludah tuh nggak batal karena bukan sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut kita. Beda lagi kalau ludahnya sudah keluar. Ya, ludahnya sudah keluar, kita tampung, nah diminum lagi itu lain lagi ceritanya ya. Itu pasti namanya membatalkan. Tapi kalau ludah yang memang ada dari tubuh kita kemudian ketelan lagi sama kita ya tidak apa-apa. Ya, yang penting ludah itu tidak berasa lalai tidak berasa apapun. Ya, kecuali kalau misalnya tadi kita udah mencicipi ini kemudian ditelan berbarengan dengan ludah kita, batal lagi itu ya. Kemudian yang diperbolehkan lagi adalah yang kena mengambil darah. Ya, mengambil darah baik itu untuk donor darah atau untuk tes ya. Nah, seperti sekarang ini lagi banyak banyak tes ya, rapid ya. Karena kasus corona contohnya seperti itu. Ketika dia sedang berpuasa kemudian diambil darahnya, itu tidak membatalkan puasa, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Sama seperti halnya orang yang berbekam. Ya, nanti ada yang diperbolehkan pun yang ketujuh adalah berbekam. Kan berbekam itu mengeluarkan darah, ya, mengeluarkan darah yang kotor dari tubuh kita. Makanya yang diperbolehkan yang ketujuh adalah berbekam. Karena baginda Rasulullah pun pernah berbekam, ya, ketika dia sedang berpuasa. Cuma alangkah baiknya kalau dari sebab mengeluarkan darah ini akan membuatkan kita lemah, ya, akhirnya kita menjadi sakit gara-gara itu, lebih baik tidak usah. Ya, walaupun sebenarnya diperbolehkan. Hal itu diperbolehkan untuk kita lakukan, tapi sebaiknya jangan. Karena kehati-hatian kita adalah khawatir nanti kita dengan sebab berbekam atau dengan sebab kita mendonor darah atau mengeluarkan darah tadi mengakibatkan badan kita menjadi lemah atau lemes ya. Kemudian yang ke-8 yang diperbolehkan itu adalah menghirup air atau berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur atau menghirup air karena dalam wudhu kita kan ada yang disebut dengan istinsak dan istinsar ya. Ada istinsak, ada istisar ya. Kalau istinsak itu adalah ketika kita berkumur-kumur. Kalau istinsar ketika kita memasukkan air kemudian mengeluarkannya lagi ya. Itu diperbolehkan. Yang penting jangan sampai melewati batang hidung yang atas ya. Atau kalau misalkan kita kumur-kumur jangan sampai ke kerongkongan, ke tenggorokan. Ya digolok-lok gitu ya, itu jangan ya. Karena kekhawatiran nanti akan tertelan. Tapi kalau cuma sekedar kumur-kumur biasa aja itu tidak apa-apa. Ya, atau kita menghirup air ke hidung itu seperti kita dalam berwudu, kemudian kita mengeluarkannya lagi itu tidak apa-apa. Ya, boleh. Cuma hati-hati jangan sampai terlalu ya, sampai akhirnya nanti air itu tersedot sampai ke ujung batang hidungnya yang atas sehingga terasa panas. Nah, itu pasti berarti air itu sudah masuk ke dalam kerongkongannya. Yang ke-9 adalah ketika mencium atau mencumbu istri. Ya. Ketika sedang berpuasa, itu pun diperbolehkan. Ya, tapi ikhtiyatnya hati-hatinya jangan. Ya, kalau kalian yang belum punya ya nanti menjadi pelajaran buat kita kalau sudah menikah ya, karena kalian masih santri ya. Tapi paling tidak harus tahu ilmunya ya, jangan sampai nanti nggak tahu ilmunya, wah saya batal nih gara-gara apa? Gara-gara tadi saya mencium istri saya misalkan gitu. Ya itu boleh, karena yang dilarang tadi yang membatalkan adalah bersetubuhnya, ya berhubungan badannya.
Tapi kalau cuma sekedar bercumbu, mencium misalkan gitu, tidak masalah. Ini pernah terjadi kepada Sayyidina Umar, ya. Sayyidina Umar bin Khattab pun pernah suatu hari karena syahwatnya yang sudah ini, akhirnya dia mencium istrinya. Dan setelah dia mencium istrinya, dia menghadap kepada Rasulullah, dia katakan, "Ya Rasulullah, aku sudah melakukan perbuatan yang dilarang untuk berpuasa." Kemudian, "Apa yang kau lakukan?" kata Rasulullah. "Aku tadi mencium istriku." Nabi tidak mengatakan itu tidak boleh ataupun boleh, tapi Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, "Bagaimana pendapatmu kalau orang itu berkumur-kumur dalam berwudu? Apakah boleh?" Sayyidina Umar menjawab, "Boleh kalau untuk berkumur-kumur." Ya, begitu pula dengan mencium atau bercumbu, ya. Jadi tidak membatalkan. Tapi sekali lagi tentunya harus ikhtiyat kan, hati-hati. Takutnya nanti dari sebab mencium atau mencumbu tadi, nah syahwatnya jadi naik lah, ya kan seperti itu. Karena kita paling sulit untuk menjaga itu. Kemudian yang ke-10 adalah ketika diperbolehkan, ini masih masuk dalam kategori yang dibolehkan, masuk ke waktu subuh dalam keadaan junub. Ya, masuk ke waktu subuh dalam keadaan junub. Artinya begini, orang itu tadi malamnya dia melakukan hubungan, pas subuh kesiangan gitu ya, bangun-bangun, aduh saya belum mandi nih gitu ya, karena jangankan mandi, sahur pun jadi akhirnya bablas. Tapi karena tadi dia sudah niat setelah sholat tarawihnya, ya sholat tarawih dia sudah niat untuk berpuasa besok hari. Kan biasa kita kalau habis sholat tarawih kan suka baca nawaitu somagodin gitu ya, walaupun sebenarnya itu hanya sunnah melafadzkannya, yang penting hati kita mengatakan saya niat puasa besok hari. Nah ketika dia bangun, ya sudah masuk waktu subuh, sementara dia masih dalam kondisi sedang junub, itu tidak apa-apa, lanjutkan saja puasanya, boleh ya. Jadi boleh dia melanjutkan puasanya. Cuma tetap dia cepat harus mandi karena untuk melaksanakan sholat ya. Bagaimana dengan perempuan yang haid juga? Sama saja ya, ketika misalkan kita yakin kita sudah suci nih, kita sudah suci yakin, tapi besok paginya pas kita mau mandi itu kita kesiangan gitu ya, keburu, wah ini waktu sahur tinggal sebentar lagi ya, tidak apa-apa sahur saja ya, baru kemudian mandi. Karena yang penting itu bukan darah masih mengalir. Jadi betul-betul dia sudah yakinkan kalau memang sudah suci ya dari haidnya, maka tidak apa-apa ya, artinya boleh-boleh saja dia masuk waktu subuh dalam keadaan masih punya junub ya. Kemudian yang ke-11-nya adalah diperbolehkannya memakai wangi-wangian ya, atau pakai minyak rambut, itu boleh ya. Bahkan Nabi kita justru menganjurkan ya. Jadi justru menganjurkan jangan sampai mentang-mentang lagi puasa, kelihatan banget kusutnya, kelihatan banget misalkan lemesnya gitu ya, sampai nampak ya kalau dia itu dalam kondisi sedang berpuasa. Makanya jangan lagi puasa mentang-mentang puasa aut-autan gitu ya, rambutnya, kemudian juga badannya pun diciumnya juga nggak sedap gitu ya. Tidak apa-apa, boleh pakai minyak wangi, boleh bersisir, dan boleh pakai minyak rambut. Jadi 11 perkara inilah yang diperbolehkan ketika kita sedang berpuasa, sehingga jangan sampai nanti ada keraguan, aduh batal nggak ya puasa saya gitu. Termasuk ada orang yang mimisan contohnya ya, orang yang mimisan gimana yang mimisan, berarti kan keluar darah ya, itu sama seperti orang yang muntah tidak dengan sengaja gitu ya, tidak apa-apa. Jadi tidak gara-gara itu kemudian, aduh saya batal nih puasa saya, dia batal nih puasa, langsung aja dia makan atau dia minum gitu. Ya, itu harus diperhatikan dengan baik supaya kita dapat melaksanakan ibadah puasa kita secara benar sesuai dengan syariat tuntunan dari baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin seperti itu kajian kita pada sore hari ini yang berkaitan dengan yang membatalkan puasa kita dan yang diperbolehkan ketika kita sedang dalam kondisi berpuasa. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Dan sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat, berkah semuanya. Allah hindarkan kita dari bencana dan mara bahaya. Allah jauhkan kita dari penyakit wabah yang sedang ada di
di negara kita pun di negara-negara yang lain, dan juga mudah-mudahan Allah jadikan amal ibadah kita yang husnul khotimah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ya Allah wa natawassalu ilaika wa natasaffu indaka bis salati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Antaqdiya hajatina ya Allah, antaqdiya hajatina ya Allah, fa innahu la yaqdi hajata ahadin illa anta. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya mughisu aghisna faghfir lana dzunubana wa aslih lana sya'nana wa farij anna hammana wa ghammana wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa la tanzi' minna shaliha ma a'taitana ya sahibal qudrah farij anna hammana wa ghammana farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.